Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Anggra Dwi Handayani dengan NIM D0203-18027, dan yang kedua ada Norma Danisa Fitri dengan NIM D0203-18040, dan yang terakhir ada Rizky Amelia dengan NIM D0203-18041. Materi yang kita bahas kali ini adalah penjualan konsinyasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kita akan membahas definisi konsinyasi. Konsinyasi adalah penitipan barang oleh pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur dalam perjanjian. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam penjualan konsinyasi adalah pemilik barang disebut pengamanat atau consignor, dan penerima barang disebut komisioner atau consignee. Bagi pengamanat, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu biasa disebut sebagai barang-barang konsinyasi, sedangkan bagi pihak penerima barang-barang ini disebut dengan barang-barang komisi. Adapun karakteristik penjualan konsinyasi yang sekaligus merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dengan transaksi penjualan, yaitu A. Barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat karena hak milik atas barang-barang konsinyasi masih berada di tangan pengamanat. B. Pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan. C. Pihak pengamanat sebagai pemilik barang tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat komisioner berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. D. Komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Alasan-alasan pengamanat untuk mendapatkan perjanjian konsinyasi yaitu 1. Konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen. 2. Barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak komisioner. 3. Mungkin pengamanat ingin mendapatkan penjualan khusus dalam perdagangan barang. Dan yang terakhir, harga jual eceran dapat dikendalikan. Ada alasan-alasan komisioner menerima perjanjian konsinyasi antara lain: 1. Komisioner dilindungi dari kemungkinan risiko gagal untuk memasarkan barang-barang. 2. Risiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. Dan yang ketiga, kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi. Kemudian kita akan membahas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi. Hak-hak komisioner ialah: komisioner berhak mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut. Dalam batasan-batasan tertentu, biasanya kepada komisioner diberikan hak untuk memberikan jaminan terhadap kualitas barang yang dijualnya. Kemudian, untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis. Akuntansi. Prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk komisioner ada dua metode, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Di dalam metode terpisah, semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Kemudian dalam metode tidak terpisah, semua laba atau rugi dari kegiatan komisioner tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan yang reguler. Oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan komisioner dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya reguler. Barang-barang konsinyasi yang dikembalikan. Apabila barang-barang konsinyasi dikembalikan kepada pengamanat, maka rekening barang-barang konsinyasi harus dikredit dengan harga pokok barang-barang yang bersangkutan. Membuka dari komisioner.
Perjanjian konsinyasi disertakan adanya persyaratan akan adanya uang muka yang harus dibayar oleh komisioner untuk barang-barang komisi atau titipan yang diterimanya. Kajian laba atau rugi penjualan konsinyasi di dalam perhitungan rugi laba. Laba rugi penjualan konsinyasi bagi pengamanat dapat diperhitungkan dengan menggabungkan data hasil penjualan, HPP, dan biaya penjualan yang bersangkutan dengan data yang sama untuk transaksi penjualan reguler. Jika data ini penting, dilaporkan secara terpisah dan sejajar dengan data penjualan reguler. Nah, tadi materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.